Literasi media menjadi kunci dalam membentuk masyarakat yang cerdas dan kritis di tengah banjir informasi digital. Dengan kemampuan memahami, menilai, dan memverifikasi informasi, masyarakat dapat mengenali berita palsu atau hoaks dan tidak mudah terpengaruh oleh provokasi. Literasi media menumbuhkan sikap selektif dalam menerima serta menyebarkan informasi, sehingga tercipta lingkungan komunikasi yang sehat, beretika, dan berbasis fakta. Jadi, melalui literasi media, masyarakat tidak hanya terhindar dari hoaks, namun semakin cerdas dalam berpikir, bersikap, dan menentukan keputusan di kehidupan sosial. Maka dari itu, bijaklah dalam bermedia sosial, karena jempolmu adalah cerminan masa depan. Sebagai pengguna media, kita harus memiliki sikap tanggung jawab dan menjunjung tinggi etika dalam bermedia. Etika berguna untuk menyampaikan, mengolah, dan menerima informasi supaya kita bisa memikirkannya dengan bijak dan berdampak bagi orang lain. Dengan begitu, media dapat mencerdaskan masyarakat bukan sebagai alat penyebar kebencian atau informasi yang menyesatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-temanku semua sekalian, saya akan mempresentasikan bagaimana sih keadaan yang sedang ada di Indonesia saat ini, terutama apa yang membahas tentang bencana alam Sumatera. Dan bencana alam Sumatera ini salah siapa? Dan kita akan membahas pada kali ini di tanah longsor dan juga banyak rumah-rumah warga yang berserakan terkena banjir tersebut, dan banyak dari hewan-hewan atau tumbuh-tumbuhan yang cagar alam yang sedang dilindungi di sana banyak yang mati ini. Nah, jadi kalau menurut saya karena hari ini musim penghujan dan bulan-bulan ini musim banyak pancaroba dan lain-lain, maka bencana tersebut contohnya di Sumatera ini yaitu bencana murni, memang bencana murni dari Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi memang tidak ada campur tangan dari manusia itu. Jadi menurut sumber yang saya dapatkan dari Universitas Gadjah Mada, di penelitian UGM ini menyatakan bencana banjir bandang di akhir November ini atau di akhir Desember ini sejatinya bukan peristiwa yang berdiri sendiri. Bahkan para ahli menilai fenomena ini merupakan bagian dari pola berulang bencana hidrometeorologi yang menunjukkan dalam 2 dekade terakhir. Kombinasi faktor alam dan ulah manusia berperan di baliknya.
curah hujan memang sangat tinggi karena itu. BMKG mencatat beberapa wilayah di Sumatera Utara diguyur lebih dari 300 mm hujan per hari pada puncak kejadiannya. Curah hujan ekstrim ini dipicu oleh dinamika atmosfer luar biasa, termasuk adanya siklon tropis senyap yang terbentuk di Selat Malaka pada akhir November 2025. Namun, cuaca ekstrim hanyalah pemicu awal. Dampak merusak banjir bandang tersebut sesungguhnya diperparah oleh rapuhnya benteng alam di kawasan Hulu. Terma di Kamus UGM Senin 1/12. Nah, saya jadi satu sumber. Jadi kita bisa menggarisbawahi bahwa ini bencana ini alam ini sebenarnya itu salah siapa? Apakah murni bencana alam atau memang ada ulah manusia? Atau ada ulah manusia yang memang merusak alam? Seperti apa? Seperti pembangunan infrastruktur yang belum selesai, pembangunan apapun itu yang selesai, pemerintah yang nakal-nakal menegak sembarangan atau yang lain-lain. Nah, tapi ya kalau menurut aku ya, bencana alam yang terjadi di Sumatera ini itu salah pemerintah dan ulah manusia. Karena apa? Karena banyak banget tambang di sana yang emang yang harusnya kebun-kebun sawit itu buat apa ya, reboisasi, jadi penyerapan airnya itu dapat. Kalau misalnya nggak ada dan itu digali, itu jadi nggak ada penyerapan, jadi banjir kapanpun bisa datang tanpa bisa diserap oleh tanah dengan maksimal. Karena emang kan yang menyerap itu kan tumbuhan, kalau nggak ada tumbuhan siapa yang menyerap? Jadi kayak kalau iya di sini masnya pro pemerintah seperti yang kayak ada yang pemerintah melakukan tawa itu kan demi kemajuan Indonesia juga. Kalau menurut saya salah karena oke, buat tambah sih ini nggak totalitas aja pembangunan itu nggak yang kayak benar-benar sampai selesai. Kenapa harus setengah belum selesai bergali lagi, setengah belum selesai bergali lagi? Kayak itu kan jadi merusak habitat ya. kita mulai itu namanya pemetaan wilayah, itu namanya itu perataan. Buat apa? Buat nanti pemerintah itu buat untuk membangun infrastruktur dan membangun pabrik-pabrik di sana. Itu bukan pemotongan pohon yang sembarangan. Itu memang sudah dipetakan, yang ini buat dipotong, yang ini buat dipotong itu, jadi nggak ada. Tapi kan banyak banget mafia, kayak ada beberapa hektar doang yang dapat izin untuk usaha itu yang dapat izin. Sisanya itu banyak tambang-tambang yang digali tapi nggak dapat izin. Itu kalau misalnya nggak dapat izin itu kenapa bisa digali? Berarti kan di situ kan ada mafianya, dan mafianya itu pasti orang penting, dan bukan tuh pasti dari pemerintahan sendiri yang buat ngakal-ngakalin gimana caranya gitu. Soalnya nggak mungkin kalau kayak perusahaan-perusahaan asing kayak gitu tanpa ada dukungan dari pemerintah sendiri, nggak mungkin kayak gitu. Ya mafia apa itu? Enggak, semua pemerintah itu sudah diatur sedemikian rupa. Enggak ada mafia-mafiaan itu. Memang itu sudah terstruktur dan itu sudah ada hierarki ke ketua keanggotaannya juga. Itu enggak ada mafia di situ. Itu memang bersih, memang tanah-tanah itu memang sudah dipetakan. Jadi enggak ada mafia atau dari pihak-pihak asing yang ikut campur tanah kita. Itu memang fix, memang dari pemerintah udah dibeli gitu loh. Nah, kalau menurut aku banjir itu tuh bukan keseluruhan salah pemerintah, karena juga menurut aku juga ada
salah rakyatnya itu kayak buang sampah sembarangan, jadi itu kayak soal-soal yang mereka buat jadi mampet, terus akhirnya bisa mendatangkan banjir. Terus juga soal yang tadi diomongin soal tanggul yang rusak itu, nah itu juga nggak dirawat sama manusia yang di sana. Jadi kalau banjir datang itu dia bisa langsung masuk ke pemukiman gitu. Tapi tetap nggak bisa, tetap pemerintah kalau menurut gue. Soalnya kayak apa ya, di situ adanya, maksudnya karena si lahan tuh udah nggak ada, udah kosong, udah jadi penggalian tambang semua. Jadi ya masyarakat juga bingung, kita mau buang kemana gitu. Karena itu udah hampir keseluruhan di daerah Sumatera, hampir ya, itu udah nggak ada hutan, udah isinya tambang. Hutan itu cuma ada di pinggir jalan yang sekiranya bisa dilihat, oh masih ada hutan dan lebat gitu. Tapi kalau kita lihat dari atas, dari drone, kita pantengin itu udah nggak ada. Makanya di situ banyak banyak masyarakat yang kayak, ya mau kemana? Soalnya ini kayak udah punya pemerintah semua. Kita mau punya tanah di mana? Udah nggak ada lahan yang kosong, nggak ada. Ya ini kan pemerintah itu sudah memfasilitasi memfasilitasi. Giliran warga sekitar yang akan merawatnya, yang akan menjaganya. Kalau misalnya ini, kalau pemerintah udah memfasilitasi, cuma tidak dirawat oleh warga, ya sama aja rusak, sama aja jebol, misalkan punya jebol dan lain-lain. Kan memang itu juga kesalahan dari pemerintah, itu kan memang telah dijanjikan juga, itu bukan kesalahan dari pemerintah, ya nggak sih? Terus sebenarnya pemerintah tuh udah ada bantuan tau, kayak tim SAR-nya juga kemarin tuh bantu, tapi malah di tengah perjalanan itu dia diolok-olok sama masyarakatnya, katanya nggak kasih bantuan lah apalah, padahal tim SAR itu lagi cari orang-orang yang masih terjebak banjir. Jadi sebenarnya pemerintah tuh juga bantu di situ. Oke, tapi kalau menurut aku ini bukan permasalahan di tim SAR ya segala macam, tapi di pemerintah pusatnya. Kalau misalnya masyarakat ngolok-ngolok tim SAR nggak bantu itu, kalau menurut aku itu lebih ke bahan pangan ya. Soalnya bahan pangan itu lama banget turunnya. Jadi banyak masyarakat yang emang udah kekurangan karena emang ya udah ada yang tersisa gitu. Jadi mereka ya udah dehidrasi atau kelaparan. Terus pemerintahnya juga udah memastikan secara langsung, kayak dia nggak memantau kalau misalnya bantuan itu belum sampai di tengah jalan ada lagi pemerintah yang licik yang seperti apa lagi kelola lagi. Jadi kalau untuk mungkin mengolok-olok itu lebih ke arah bantuan bahan pangan, atau juga bisa kayak karena emang kenapa mereka bisa ngolok-ngolok tim SAR, karena emang masyarakat lebih dulu terjun kan, ya mereka nggak terima lah banyak keluarganya yang terkena dampaknya, terus pemerintah nggak dulu terjun. Ya padahal juga ada baiknya kita lebih baik dulu pemerintah itu biar karena itu mayatnya udah ketimbun-timbun, jadi kan banyak rusak ya, biar semuanya itu biar aman proses evakuasinya. Tapi karena si masyarakatnya itu ya nggak mau menunggu karena saking lamanya itu, jadi mereka itu buru-buru gitu marah itu meski itu. Terus gimana menurutmu tentang aksi para masyarakat yang menjerat toko-toko orang kayak di Maret, Alfa, toko-toko swalayan lainnya? Padahal itu bukan punya pemerintah, itu punya swasta. Mereka kayak menjarah, mereka tuh nggak sabar. Padahal di sisi lain itu pemerintah itu udah ngirim bantuan, cuma aksesnya aja yang dipotong. Jadi nggak bisa lewat situ. Jadi itu kayak bantuannya nggak bisa langsung dikirim. Dan pemerintah tuh juga udah ngasih bantuan lewat udara, kayak kasih dari helikopter atau apa gitu supaya bantuannya tetap sampai. Tapi masyarakat di situ tuh masih ngejarah toko-toko. Tapi nih, kalau misalnya penjarahan itu, kalau menurut aku, kalau penjarahan tentang bahan pangan, oke, itu masih bisa ditolerir. Emang penjarahan itu nggak ada yang bisa dimaklumi ya, karena emang kayak ya itu bentuk penjarahan, kayak sama aja pencurian, perampokan gitu kan. Iya, pasti sama. Nah, ada penjarahan yang tapi karena itu banyak penjara yang kayak masyarakat pembantuan itu belum nggak langsung turun, dan itu udah beberapa hari setelahnya. Banyak yang masih punya anak-anak kecil, yang udah lansia, udah tua. Ya gitu, pemerintah itu sudah memberikan yang terbaik untuk masyarakat.
di sana sudah memberikan bantuan juga, cuman memang terkendala cuaca juga yang ada Tapi di kan sana. nggak bisa. Dalam berargumentasi, toleransi merupakan sikap yang sangat penting. Toleransi dalam berargumentasi berarti mampu menghargai pendapat orang lain, mendengarkan mereka dengan bijak tanpa memotong, dan menyampaikan opini dengan baik, sopan, serta tidak memaksakan kehendak. Perbedaan pendapat dalam berargumentasi adalah hal yang sangat wajar. Dengan begitu, kita juga harus mampu bersikap dewasa dan terbuka, sehingga diskusi ini akan menjadikan hal yang baik dan mencerdaskan masyarakat Indonesia.